mujibatul ghusli. Apa tuh mujibatul ghusli? Mujibatul ghusli itu adalah hal-hal yang mewajibkan kita kudu mandi besar. Nah, pernah mandi besar? Beda. Kalau mau sekolah kita mandi, tapi hitungannya itu mandi kecil. Kenapa? Dikarenakan tidak seluruh badan. Nah, kalau mandi besar itu adalah kita mengguyurkan air ke seluruh anggota badan kita. Rambut tidak boleh ada satu lembar pun yang tak basah. Kulit tak boleh setitik pun tak terkena air. Di bawah kuku harus tersentuh semuanya. Nah, jadi itu namanya baru disebutnya mandi besar. Nah, maka kalian harus tahu apa saja yang menyebabkan kita kudu melaksanakan mandi besar. Ustadz, kalau saya nggak mandi besar gimana? Dosa. Kalau kalian tidak mandi besar, dosa. Ngerjain sholat gak sah. Bukannya wajib, bukannya dapat pahala sholat, tapi kamu tidak mengerjakan mandi wajib, malah bakal dapat siksa. Baca Quran harusnya dapat pahala, karena gak mandi besar jadi dosa. Masuk masjid seyogianya berpahala, karena kalian tidak mandi wajib, maka haram justru. Tuh, makanya kudu tahu apa saja yang menyebabkan kita kudu mandi besar. Mandi besar tuh semua badan diguyur tanpa terkecuali. Kalau mau sekolah mah silakan begini badan doang, palanya enggak, ke bawah saja gosok selesai, boleh. Tapi jika kita terkena sesuatu hal yang mewajibkan terhadap mandi besar, maka pasti dan kudu kita mengerjakannya. Kudu dan pasti mengerjakannya. Kalau tidak, sangat bahaya sekali. Suatu hari dalam kitab Irsadul Ibad ada sebuah kisah. Jadi orang-orang itu membawa jenazah orang mati dalam keranda. Dibawalah ke pemakaman. Dimasukin tuh si jenazah ke pemakaman. Ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, brok sampai penuh tuh. Setelah itu pemakaman rata kembali dengan tanah. Di saat selesai, maka kami yang ikut hadir memakamkan tersebut mendengar ada suatu suara yang begitu keras didengar oleh banyak orang. Apa tuh? Krokok, krokok, krokok. Ada tulang belulang yang patah. Kenapa? Dikarenakan tadi di saat jenazah mau dikuburkan itu, pas di dalam kubur ada seekor binatang serupa kucing, tapi matanya menyala. Kukunya menyala dari besi. Kemudian ininya hembusan napasnya mengeluarkan api. Akhirnya orang-orang gali kuburan lagi. Nggak ada. Tapi pas mau diturunkan jenazah nongol lagi. Itu binatang menyerupai kucing. Matanya menyala api. Mulutnya di saat menghembus keluar api. Kukunya menyala besi yang merah api. Gali lagi begitu. Akhirnya si jenazah itu karena yang gali kubur capek, dijebloskan ke dalam kubur yang ada binatang tersebut, ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah. Setelah diuruk dengan tanah, semua yang mengantar mendengar suara patahnya tulang belulang.
itu binatang yang menyerupai kucing tersebut mencabik-cabik daripada tubuh jenazah tersebut, dipatahin kaki, kemudian tulang rusuknya. Allah karim, sampai didengar oleh semua orang yang mengantar. Ini ada dalam kitab Irsyadul Ibad. Kalau kalian punya kitab, itu ditulis. Maka yang mengantar jenazah tersebut pulanglah ke perkampungan, nanya kepada ahlinya, nanya pada keluarganya. Ternyata istrinya yang ada yang meninggal suaminya. Bu, Pok, suami kamu itu apa yang dikerjakan di dunia? Kami tadi nguburin, gali kubur, ada binatang nyerupai kucing, tapi anehnya mulutnya nyemburin api, matanya menyala api, kukunya bara api. Gali lagi, nongol lagi, gali lagi, nongol lagi. Akhirnya kami capek, maka menjebloskan jenazah suamimu ke dalam kuburan. Setelah ditutup dengan papan, diuruk dengan tanah, kami semua mendengar suara patahnya tulang belulang diremukkan oleh binatang tersebut daripada jenazah suamimu. Emang suamimu itu apa kerjaannya waktu di dunia? Gitu ditanyakan. Maka si istrinya menjawab, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik semuanya, mungkin inilah azab bagi suami saya. Emang kenapa? Karena suami saya tidak pernah mandi besar, tidak pernah melakukan mandi wajib, tidak pernah melakukan mandi besar, mandi biasa aja. Nah, ternyata kalau kalian mati tidak pernah mandi wajib padahal ada kewajiban mandi, maka kalau masuk ke dalam kubur ditungguin tuh binatang tersebut, dihancurkan tulang belulang kita.